Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ini ada yang tidak hadir? Berapa? Yang keempat yang Empat. Yang cewek hadir semua? Satu. Izin atau sakit? Izin. Baik, sebelum mulai pembelajaran atau berbarunya kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu, Ibu akan mempresentasi terlebih dahulu. Ahmad Hamdani, Aisyah Abdullah, Alicia Mahadani, Arga, Gadar Baisan, Dian, Kesta Nugroho, Dava Sandi, Dia Aisyah, Dilan David, Elvini, Fiona, Muhammad Usman, Nabila, Nauren, Rizda, Rayyan Husna, Yaskia. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab 5, yaitu memori. Bisa kami buka bukuannya. Dan ini kita masuk mempelajari memaknai teks puisi modern. Dan ini merupakan sebuah baru di bab 5 tersebut. Sebelumnya, Ibu mau tanya, apakah kalian pernah menyimak puisi dalam bentuk audio, video, ataupun dari paparan langsung oleh orang lain? Apa pernah? Pernah? Di mana itu letaknya? Kalian mendengarkan berupa apa? Terus gimana? Video atau paparan langsung? Paparan langsung gimana? Di acara-acara. Waktu di SMK Muhammadiyah pas lomba 13-an, itu kan juga ada lomba puisi. Nah, itu ada mendengarkan atau tidak? Nah, setelah kalian mendengarkan itu, apa sih perasaan yang kalian rasakan? Apa? Kalau kalian menyimak sebuah puisi itu kalian merasakan apa? Terharu. Kemudian apa lagi? Kalau puisinya terkait orang tua itu misalnya sedih. Nah, jadi kalau kita menyimak sebuah puisi, kita akan merasakan hal apa yang dibicarakan dalam puisi tersebut. Misalnya menceritakan tentang pahlawan. Nanti kita akan merasakan juga makna-makna yang ada di dalam puisi tersebut. Sepertinya pada mengantuk. Karena ini jam terakhir, kita SBD terlebih dahulu. Mau? Mau? Sakit? Sakit? Sikut? Sikut? Sakit? Sikut? Sakit? Sikut? Sikut? Sikat? Baik, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu peserta didik atau kalian mampu memaknai gagasan dan perasaan
Khairul Anwar dalam karyanya Puisi Bintang. Kamu lebih dari teladan terang. Sebagai guru, kamu adalah bintang. Mana visi ceritanya? Nah, tema dari video visi tersebut apa? Visi tentang apa? Guru. Kemudian suasana dari visi tersebut gimana? Sedih, terus haru. Ada rasa kagum nggak tadi sama gurunya? Nah, pesan dari puisi tadi apa? Ada yang bisa jawab? Ada yang tahu? Apa? Menghargai setiap perjuangan guru. Terima kasih kepada guru. Terima kasih kepada guru. Ada lagi? Nah, jadi yang dikatakan sama teman-teman kalian itu betul sekali ya. Dalam puisi tadi itu, guru memiliki peran penting untuk mendorong para peserta didik meraih apa yang mereka inginkan. Puisi merupakan jenis karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan menggunakan kata-kata yang indah dan penuh makna dalam sebuah struktur puisi dan struktur baginya. Nah, jadi puisi ini ungkapan dari pikiran dan perasaan seseorang. Misalnya Ica tuh lagi jatuh cinta, terus dia itu mengungkapkan pikiran dan perasaannya dalam bentuk puisi. Ciri khas bahasanya puisi itu sendiri cenderung pendek dan ringkas, serta bersifat multitafsir atau bertafsir ganda, sehingga harus cermat dalam memahami maknanya. Nah, sedangkan puisi modern adalah puisi yang tidak terikat oleh jumlah baris pada setiap bait, jumlah suku kata pada setiap larik atau rima. Nah, puisi modern ini termasuk puisi bebas karena tidak memiliki keterikatan dengan syarat atau ketentuan apapun. Namun harus tetap menekankan pada bahasa, makna, dan informasi yang tersirat di dalamnya. Meskipun puisi modern itu bebas, tetapi kalian kalau misal menulis puisi modern tidak boleh melupakan ini bahasa, makna, dan informasi yang tersirat di dalamnya. Nah, kemudian dalam puisi itu terdapat struktur teks puisi. Ada berapa struktur teks puisi? Struktur teks puisi ada berapa? 5. Struktur teks puisi ada berapa? 2. Struktur apa? Visi dan saling. Struktur fisik ada 5 apa saja? 5 Visi, tipografi, Nah, tipografi itu untuk wujud dari puisi itu sendiri, seperti itu pengaturan barisnya, kemudian penataan baitnya tuh mau dibuat menjorok ke kiri atau menjorok ke kanan gitu. Ya, jadi amanat itu merupakan pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca oleh penyair. Selanjutnya dari ciri kebahasaan teks puisi. Terdapat 4 ciri kebahasaannya, yaitu yang pertama, bahasa dalam puisi lebih padat daripada jenis sastra yang lain seperti prosa atau drama. Nah, kalau prosa atau drama itu biasanya bahasanya itu bahasanya itu lebih padat daripada puisi. Kemudian yang kedua, pilihan kata atau puisi yang memiliki efek rima. Jadi kebahasaan dalam teks puisi itu pemilihan katanya itu memiliki efek rima atau persamaan bunyi atau pengulangan bunyi yang tadi ABAB atau AABB. Kemudian yang ketiga, diksi bermakna konotatif atau mengandung kata kiasan atau bukan makna sebenarnya. Kemudian yang terakhir, bahasa dalam puisi bersifat multitafsir atau bertafsir ganda, artinya memiliki arti lebih dari satu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, kita lanjut ke diskusi bersama. Silakan membentuk kelompok. Ya, cowok ada berapa?
8. Yang cowok menjadi 2 kelompok. 4. Yang cewek ada berapa? Yang cewek menjadi 3 kelompok. 4 anak, 4 anak sama 5 anak. Ya, bisa berkelompok sekarang. Nah, sambil diperhatikan, nanti Ibu akan membagikan LKP ini. Nanti bisa dituliskan nama anggota kelompoknya siapa saja, kemudian kelas 8 apa. Nanti sebelum kerjakan jangan lupa membaca doa terlebih dahulu. Nah, kalian nanti membaca ini, kemudian mengerjakan soal ini. Dapat 5 soal. Nanti bisa kalian jawab di lembar yang belakangnya. Bisa dimengerti? Bisa. Baik, karena sudah selesai mengerjakan, kita apabila kelompok presentasi. Orang yang menyinari belakang pendidikan di Indonesia.
Baik, sekian pembelajaran dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.